Tutup lagi perempuan. Enggak pakai. Cukup 3 helai. Mungkin ada tambahan buat dalam lagi boleh seperti yang tadi contohkan. Iya. Apakah secara bisa Enggak, langsung gitu aja. Karena laki-laki itu hanya 3 lapis saja. Selebihnya ada tambahan itu untuk dalamnya. Tapi itu tidak jadi hitungan lembar. Panjang itu tidak dalam, jadi dari depan ke belakang ini Udah untuk yang tadi sebetulnya yang kurung itu untuk badan. Kalau seandainya mau ngelihat teknis, sebetulnya lebih bagus teknisnya itu kan dari nggak di tengah di durinya, tapi dari pinggir sampai tengah. Kenapa? Karena supaya nanti ketika tuntutan yang tadi diulangnya, nah kalau kayak gini akan sulit nanti untuk memasukkan. Jadi kondisinya seperti ini. Biasanya kalau saya lebih memikirkan juga teknis. Jadi diguntingnya dari sini nih, diguntingnya dari sini sampai ke tengah sini. Ya, nanti ketika jenazah, nah ini kalau sudah begini, yang ini dilipat satu sebagian. Jadi yang ini digunting. Nanti ketika jenazah, kan jenazah tuh nggak diberdiriin kan, langsung ditidurin kan. Nah maka ketika ditidurin, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, nah yang ini tadi dilipat ke sini, tinggal ditarik ke sini. Nah otomatis si ininya langsung nutupin badan gitu. Nah maka dari sini, betulnya dari sini tinggal bisa pakai tadi diikat juga bisa. Tapi yang paling pasti itu yang memudahkan. Tapi kalau seandainya seperti ini, nanti si otomatis kan kepalanya diangkat dulu tuh, kemudian baru dimasukin gini nih. Nah, gitu kan ya. Nah, tapi kalau seandainya memang pengen lebih mudah, kayak tadi, jadi ini digunting sampai tengah, kemudian ini nanti dikesanain. Nah, otomatis kan kalau ini di sini nih, contoh kayak gini bentuknya. Nggak apa-apa. Nah, coba gerak kaki sedikit di sini. Di posisinya kan kayak gini nih. Ini kan langsung ketika pas sudah selesai mandi itu kan ini kain basahan nih, gini. Nah maka kalau udah kayak gini, ini tinggal gini, tinggal kayak gini, langsung ke sana. Ini jauh lebih mudah daripada harus ngangkat kemudian dimasukin. Belum kalau seandainya nggak cukup, ngegunting lagi. Kalau kayak gini jauh lebih mudah. Ini tinggal gini aja. Karena sebenarnya dia nggak harus diikat juga nggak apa-apa. Yang penting diinikan saja setelah kayak gini. Nah, kayak gini. Kenapa? Karena nanti ini akan kelipat sama lapisan tuh 2 lapis tadi. Belum nanti sama kudung ketutup juga. Ini kudung, ini kurung, sarung 3. Makanya 5 tuh kudung, kurung, sarung, 2 lapis. Paham ya? Itu teknis saja sebetulnya. Mau seperti tadi dibolongin di tengah, maka hanya saja ketika pas kalau bolong berarti otomatis kan ini kan kayak gini harus betul. Nah maka otomatis kita harus ngangkat dulu nih jenazah. Ngangkat jenazah kemudian dimasukin ke sini kan. Itu yang harus ya. Gitu. Ini agak repot biasanya. Kenapa? Karena jenazah nggak mudah ketika diangkat. Karena dia kalau diangkat kepalanya, ngangkat juga badannya karena udah membujur gitu. Membujur kaku. Nah, maka kalau saya pengen jauh lebih mudah, gunting sampai tengah. Kayak tadi dilipat dulu. Setelah itu tinggal diginiin langsung. Cepat jadinya. Udah nutup. Kenapa? Karena ketika si jenazah perempuan ini atau laki-laki kan ketika dibawa tuh setelah dihanukin kan nggak boleh kelihatan dia. Apalagi kita juga memandikan, bagusnya sih nggak melihat sehingga harus ada kain basahan. Setelah kain basahan itu
ganti. Setelah itu langsung di keringin pakai handuk. Setelah pakai handuk langsung ganti pakai kain kering, tutup gitu ya, kain kering. Nah setelah itu dibawa, maka sini kain kering ini kan masih di sini nih. Nah ketika pas kain kering diangkat sedikit, ini langsung ditutup. Set. Gitu. Yang pertama yang harus dilakukan adalah jauh sebelum kudung itu sarung dulu. Sarung dipakaikan, setelah sarung baru kurung, setelah kurung terakhir baru kudung. Sarungnya pakai apa? Ya. Kain kafan juga. Iya sama. Jadi kan 5 sama kain kafan. Saya ingat ke lapis. Yang di luar lapis itu laki-laki, ini perempuan. Itu mungkin untuk praktik mengkafan mayit. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bahan tadhkirah, jadi bahan pelajaran buat kita untuk keilmuan sekaligus untuk bahan tafakkur. Kebetulan kemarin juga pas pulang saya ngobrol juga dengan Pak Kiai, karena kebetulan di sini kan dijahit. Jadi untuk dalam Islam kata beliau dijahit itu boleh, tapi mengurangi dalam hal tazkirah. Mengapa demikian? Karena jahitan itu menurut orang yang apik sekali di dalam fikih, jahitan itu termasuk dalam salah satu benda duniawi. Dan mayit pada hakikatnya tidak membawa apa-apa, jadi bahan tazkirahnya kurang. Namun habaib ada juga yang membahas tentang dijahit itu, tapi dalam konteksnya ketika kain kafannya kecil, jadi tidak selebar ini. Jadi untuk yang satu lapis, karena tadi di dalam kitab dibilang bahwa satu lapis itu yang menutup dengan satu lapisnya. Adapun seandainya satu lapis masih terbuka, ada bagian dari mayat yang masih bisa terlihat, maka itu dijahit dengan 2 lapis. Jadi dijahit dijahit tengahnya itu dibuat untuk lapisan paling luar, paling bawah. Itu mungkin untuk masalah dijahit. Dan satu lagi mungkin hal yang sangat amat penting ketika mungkin nanti dibahas lebih jauh dalam beberapa keterangan, ketika mayit itu dibaringkan dan memakai kain kafan, tidak boleh dituliskan apapun pada kain kafan. Mengapa demikian? Karena tadi seandainya, dan memang dulu di dalam kitab fikih kata ulama ada yang berpemikiran orang ini seandainya nanti bertemu malaikat munkar nakir pasti tidak akan diazab ketika ditulis Al-Quran pada kain kafannya. Itu memang benar, tapi dalam konteks yang lain, kain kafan ini adalah bungkus mayit, dan mayit akan menjadi bangkai, dan bangkai adalah najis. Al-Quran terkena benda najis haram. Jadi bagaimana menurut ulama jika ingin mayatnya mendapatkan rahmat Allah, ulama membolehkan ditulis Al-Quran tapi memakai air yang tidak berbekas. Jadi contoh mungkin kita nyiapin air di gelas, kita tulis Al-Fatihah, kita tulis, atau yang paling afdol adalah surat Inna Anzalnahu fi Lailatul. Atau dalam pemahaman tulisannya masih berilmu, itu tidak apa-apa, kita ucapkan saja dan bacakan pada mayit. Mudah-mudahan mayit itu diberikan rahmat oleh Allah dan tidak diangkat Allah. Mungkin itu tambahan sedikit dari hal-hal lain terkait kain kafan. Karena memang di dalam fikih terkait kain kafan ini memang sangat amat banyak kaul atau pendapat, meskipun itu masih dalam adat Syafi'i sendiri. Cuman untuk kewajiban
saja seperti yang telah disampaikan. Mungkin itu terkait untuk mengkafani mayit. Kita langsung ke Ada banyak yang berbahagia yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kasus normal. Di dunia ini ada banyak kasus yang nggak normal, makanya dibahas sedikit mengkafani ini banyak sekali. Maka dari itu, kalaulah seandainya kondisinya gimana kalau seandainya kondisinya tidak ada kain, nah maka boleh menutup auratnya saja. Atau kalau seandainya memang ada kain, maka ditutup seluruh tubuhnya. Kalau nggak ada kain, maka boleh auratnya saja. Nah kalau seandainya untuk auratnya saja kainnya nggak ada, gimana? Nah maka boleh pakai ini, pakai kulit hewan. Boleh ditutup pakai kulit hewan. Nah kalau seandainya nggak ada kulit hewan, gimana? Maka boleh pakai dedaunan. Nah kalau seandainya nggak pakai dedaunan, gimana? Nah para ulama menyatakan boleh dilumpuri oleh lumpur. Jadi pakai tanah dia. Jadi boleh ditutupin. Nah ini jarang dibahas ketika janais Kang Agus. Kenapa? Karena bisa jadi ketika ada contoh, ketika ada kasus yang kapal jatuh, ada satu orang yang dia hidup gitu, belum ada yang bisa mengkondisikan, sedangkan jenazah makin lama makin bau gitu. Atau boleh jadi kondisinya ketika pas tsunami semuanya nggak ada kain, nggak ada apapun gitu kan. Kan tsunami itu kan ngeri, kan ada kain itu setelah beberapa hari, 1 minggu ketika orang bisa masuk, itu pun pakai helikopter. Jalur darat semuanya lumpuh, nggak bisa masuk gitu. Nah nggak ada kain di sana, kenapa? Karena semuanya ke bawah. Nah maka boleh pakai kulit kalau memang ada. Kalau nggak ada kulit, boleh pakai daun pisang dan sebagainya gitu. Ditutupin auratnya, atau kalau bisa ditutupin seluruh tubuhnya. Nah kalau seandainya nggak bisa, maka boleh pakai lumpur supaya tidak terlihat auratnya. Ini Masya Allah gitu, betapa Allah tuh benar-benar menjaga aurat seseorang gitu, sampai kepada wafatnya saja oleh Allah dijaga, supaya memang tidak menjadi aurat bagi siapapun. Nah, mungkin seperti itu. Nah lalu bagaimana kalau seandainya yang meninggal kemudian ketabrak kereta api hingga luluh lantak seluruh badannya, kain kafannya gimana? Apakah sama seperti ini? Nggak bisa. Karena kondisinya apalagi yang kena mutilasi gitu, kepalanya di mana, kakinya di mana, dan baru ketemu badan. Apakah mau ditungguin dulu, nungguin kakinya ketemu? Kan nggak bisa. Nah maka para ulama juga membolehkan memakai ini kantong jenazah, dibolehkan. Jadi nggak harus dikafani. Jadi pakai kantong jenazah, seret, kemudian langsung dimakamkan, itu boleh. Ada beberapa kasus termasuk juga di Aceh, itu pun ada beberapa yang tidak bisa pakai kain kafan karena kakinya udah nggak ada, tangannya nggak ada, kepalanya nggak ada. Kenapa? Karena ke bawah arus, mungkin kepalanya kebentur apa, ketarik apa gitu. Itu banyak yang nggak utuh bapak-bapak itu. Nah maka hal-hal kayak gini, ketika kita jadi aktivis, aktif. Nah itu di lapangan itu banyak, sehingga fikih itu jadi nambah. Sehingga kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena belum tahu gitu kondisinya seperti apa. Bisa jadi ini punten ya, tiba-tiba gempa bumi itu Soroja ini, kan mau sangat memungkinkan kan ya. Kemudian masjid ini bergoyang saat kita lagi ngebahas tentang jenazah ini, tiba-tiba masjid ini runtuh, dan seluruh pengajian di sini ketimpa. Besoknya surat kabar keluar, meninggal seluruh warga Soroja, yang pengajian juga, kecuali yang pembicaranya. Nah maka bapak-bapak sekalian berbahagia, nah banyak yang kondisinya nggak utuh. Nah hal-hal yang kayak gini, ini penting kita ketahui supaya memang nanti tidak jadi tidak jadi takrib buta buat kita. Ada banyak yang ini nggak sah, nggak gitu. Padahal dalam fikih itu
di mana kondisinya itu akan sangat bisa berubah. Yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal, bagaimana kondisinya. Contoh, yang haram bisa jadi halal, Pak Isnu sama istri dulu haram hukumnya, megang tangan dan sebagainya, maka akan menjadi halal bilhal, yaitu dengan akad nikah, maka jadi halal. Nah halalnya boleh sampai berjima. Pak Isnu punya adik perempuan, itu mahram, nggak boleh dinikahi gitu ya, tapi boleh melihat beberapa aurat, contoh rambutnya gitu ya, boleh melihat, tapi boleh disetubuhi, haram hukumnya meskipun itu mahram. Nah ini dalam fikih ini penting kita bahas, penting jadi pengetahuan, bahkan dalam kondisi sesuatu itu bisa jadi halal, haram, makruh, mubah dan sebagainya. Maka kita perhatikan dulu bagaimana kasusnya, beda kasus biasanya akan berbeda hukumnya. Nah maka termasuk juga mengkafani juga sama. Maka ketika kalau seandainya nanti kita lihat di hutan sana belantara tiba-tiba nggak pakai kain gitu, diikat sama ini sama apa, sama dedaunan. Nah mungkin kalau kita nggak paham, nggak disampaikan ini, nah ini nggak sah nih. Masa pakai ini, masa dedaunan, ini nggak manusiawi. Mungkin kita komentar kayak gitu, padahal di dalam belantara boleh jadi akan sulit mencari kain untuk memungkinkan bisa ditutup seperti halnya kain kafan yang bisa kita temukan di kota seperti yang COVID kan kita untuk baju-baju ini. Gimana Pak? Yang COVID, yang dengan COVID. Nah kalau yang COVID ini saya juga belum begitu dalam membahasnya. Tapi yang paling pasti protokol COVID ini mungkin Pak Er bisa cerita Pak Er. Kalau di rumah sakit kita bajunya sudah itu dibuka secara keseluruhan, cuma kain kapan antara orang yang melaksanakannya memahami mengkapannya atau tidak itu hanya kain biasa, hanya kain kapan ditutupin aja, ditutupin, masukin ke kantong jenazah, masukin ke peti, udah cuma itu aja. Bajunya mah nggak cuma itu justru yang buat saya juga akan menjadi pertanyaan. Tadi kantong jenazah boleh, sekarang kan dalam COVID itu kita masukinnya ke peti jenazah. Apakah ada posisi yang disarankan nggak di dalam peti jenazah itu, karena peti jenazah COVID dengan peti jenazah orang non muslim yang dimakamkan kan beda. Apakah ada posisi yang disarankan nggak, misalkan yang secara agama kita, supaya tidak menjadi perdebatan ribut dengan pasien dan keluarga almarhum yang merasa ya seperti tadi disampaikan ya, karena hampir semua yang terjadi permasalahan di rumah sakit itu adalah bukan karena tidak dimandikannya. Masalahnya karena kita dimandikan dulu. Masalah mayit, jadi mayit itu disolatkan ketika tahun suci Pak, dalam fikih mazhab Syafi'i seperti itu. Seandainya mayitnya tidak dimandikan, berarti itu tidak boleh disolatkan, tapi tetap wajib dikafani dan wajib dikubur. Itu untuk dalam mazhab Syafi'i. Jadi seandainya mayitnya COVID seperti tadi dan dari rumah sakit tidak dimandikan, maka itu langsung saja menurut mazhab Syafi'i langsung. Jadi karena itu tidak dimandikan, jadi mayatnya secara mungkin kalau orang hidup, jadi orang yang mau sholat tapi nggak wudhu dan punya junub di dalam seperti itu. Ini itu baik. Jadi demikian. Cuman kalau tadi itu nanti ditanya lagi. Kalau posisi mayat seandainya dari pihak rumah sakit bisa diposisikan, maka itu diposisikan seperti siap masuk ke liang lahat.
Jadi posisinya di kanan di bawah. Karena dalam agama Syafi'i seandainya mayat itu tidak dihadapkan ke kiblat, maka makannya wajib digali, Pak. Makannya wajib digali, saking wajibnya menghadap ke kiblat. Karena seandainya pakai peti dan itu cuma terletak, berarti kan mayatnya menghadapnya ke langit. Jadi wajib seandainya bisa seperti itu. Soalnya ya ada dilema buat kita yang membungkus dengan kurangnya pengetahuan. Jadi kan ya merasa udah dikapani, udah ditutup, intinya bukan seolah-olah bukan mengkapani, menutup jenazah dengan kain, udah masukin ke kantong jenazah, masukin ke peti, seolah kalau dari kita melihatnya bukan berdasarkan syariat Islam, jadi kita melihatnya dari sisi pekerjaannya, bahwa setelah selesai masuk ke dalam peti, udah dilem, udah selesai, seolah seperti itu. Makanya tadi bertanya itu ya, setidak-tidaknya saya orang Muslim bisa lebih memperlakukan orang Muslim jauh lebih baik. Ya, memang mungkin untuk orang awam seperti saya memang bingung sekali karena nggak kebayang orang yang COVID itu penanganannya seperti apa. Tapi alhamdulillah dengan adanya saya kita bisa terserahkan. Oh ternyata karena kan COVID ini sangat sulit gitu. Orang yang masih hidup saja positif, orang yang harus pakai baju khusus. Jadi memang demikian. Jadi untuk mayit itu wajib dimandikan. Tapi pada saat ini ada juga yang bilang bahwa wudhunya diwudhukannya sunnah. Tapi yang wajibnya adalah dimandikan. Ketika wajib dimandikan, selesai dimandikan maka boleh disolatkan karena sudah dimandikan. Untuk ketika masuk ke jemaat maka wajib menghadap ke kiblat. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, saya cerita sedikit tentang bagaimana memandikan. Kalau kita berbicara saat Kesultanan Turki Utsmani, ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih itu adalah Sultan Murad II. Ayah Sultan Murad II itu Sultan Murad I. Nah, kita akan berbicara Sultan Murad II, ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ini kebiasaannya kalau malam-malam itu seperti Umar bin Khattab, jadi keliling, dia pakai baju biasa, kemudian bareng ditemenin sama orang kepercayaannya berdua keliling. Siapa saja yang memang butuh bantuan itu biasanya dibantu. Siapa saja yang memang belum makan dikasih makan. Siapa saja yang memang saat itu lagi dililit utang kemudian menangis dan sebagainya itu dibantu. Tapi orang nggak tahu bahwa itu adalah Sultan Murad II. Nah, suatu ketika Sultan Murad ini nggak bisa tidur, gelisah gitu, nggak bisa tidur. Akhirnya beliau bangun kemudian ngajak si orang kepercayaannya, yuk kita berangkat kita keliling. Pas ketika keliling sampai di pasar bursa atau kalau kita Grand Bazaar, nah ketika beliau lewat sana, ternyata tiba-tiba ada seorang yang meninggal, jatuh meninggal, dan meninggalnya itu banyak orang yang melihat, masih melihat. Tapi herannya orang yang melihat itu dibiarkan gitu. Kalau orang lain kan ada yang meninggal gitu, ini dibiarin aja. Padahal tahu itu dia meninggal, dilewatin aja dilewatin. Akhirnya Sultan Murad II ini nanya, ini meninggal kenapa nggak di urus seperti mana harusnya gitu. Akhirnya biarin aja. Pasti kami juga tahu, engkau pasti akan ribut, kamu bukan orang sini kan, kata warga di sana. Kalau saat kamu bukan orang sini, kamu tidak tahu siapa yang mati.
Kenapa memang nggak mau semuanya anak-anak? Karena sesungguhnya dia ini adalah orang yang pemabuk, dia juga adalah orang yang berzina, dan dia adalah orang yang paling banyak dosanya. Maka tidak perlu kita mandikan, tidak perlu kita mandi, dan tidak perlu kita sholatkan. Percuma. Akhirnya Sultan Murad ini nanya, di mana rumahnya? Akhirnya ditunjukkan oleh salah seorang, di sana rumahnya. Dibawalah dia si jenazah ini, kemudian dibawa ke rumahnya, dan di sana didapati istrinya. Istrinya mendapati suaminya ini meninggal, nangis terseduh-seduh. Setelah menangis kemudian bertanya Sultan Murad ini kepada istrinya, "Ya Fulan, aku ingin bertanya kepadamu, apa yang dilakukan oleh suamimu? Kenapa orang-orang tidak peduli atas kematiannya? Dan kenapa orang-orang tidak mau mengurusi kematiannya? Sedangkan aku tahu ini adalah fardu kifayah. Apakah mereka tidak takut akan dosa?" Lalu istrinya mengatakan, "Sesungguhnya aku sudah memikirkan ini jauh-jauh hari. Pasti kalau seandainya suamiku meninggal, dia akan diperlakukan seperti ini." Lalu kata Sultan Murad ini, apakah benar apa yang diceritakan orang-orang bahwa dia adalah seorang pemabuk, dia adalah ahli zina, dan dia adalah seorang yang tukang judi, dan semua yang diceritakan, apakah itu benar? Lalu kata istrinya, "Demi Allah, demi Rasulullah, itu semua tidak benar." Kaget kan Sultan Murad, kenapa kok seluruh warga percaya bahwa dia adalah ahli maksiat, tapi istrinya enggak. Suami saya bukan seperti itu. Istri saya adalah orang yang soleh. Suami saya adalah orang yang ahli ibadah. Suami saya adalah ahli sedekah. Kaget kan Sultan Murad, kenapa kok istrinya mengatakan dia adalah ahli ibadah, ahli sedekah, ahli amal soleh, sedangkan warga sekitar seluruhnya meyakini bahwa dia adalah ahli maksiat. Lalu Sultan Murad ini mulai bingung nih, gampang. Coba ceritakan kepadaku bagaimana kehidupannya. Lalu akhirnya diceritakan si jenazah ini, dia adalah seorang pengusaha sukses. Penghasilan dia dibagi 1/3, 1/3, 1/3. 1/3-nya diberikan untuk saya, anaknya, istrinya, dan untuk kehidupan kami. 1/3-nya lagi untuk masjid, dan 1/3-nya lagi untuk sedekah. Apa yang dilakukan 1/3-nya ini? Karena memang dia